kemudian pengukuran, ya. Jadi untuk pembahasan kali ini tuh kita akan lanjut materi yaitu tentang besaran vektor. Oke. Jadi sebelum kita lanjut ke inti pembelajaran, marilah kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan berkah. Berdoa dipersilahkan. Doa dapat ini. Oke, di sini kakak ingin mereview kembali tentang materi sebelumnya, yaitu masalah besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur dan dapat dinyatakan dalam nilai dan angka, ya kan? Nilai atau angka. Kemudian besaran itu dibagi menjadi, menurut definisinya menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, menurut arahnya besaran itu dibagi menjadi dua besaran lagi. Besaran yang pertama yaitu besaran skala, kemudian yang satunya besaran pokok. Ya, coba perhatikan. Apa yang dimaksud tentang besaran skala? Ya, benar sekali. Jadi besaran skala itu adalah besaran yang hanya atau cukup dinyatakan dalam nilai dan satuan saja. Kemudian untuk besaran pokok, apa? Besaran pokok adalah besaran yang dinyatakan dalam nilai, ya, satuan, kemudian arah. Jadi yang membedakan kedua besaran ini yaitu tentang arah. Jadi skalar itu tidak ada arahnya, kemudian vektor itu yang ada arahnya. Oke. Jadi perlu diingat bahwa besaran vektor adalah besaran yang memiliki arah. Kemudian untuk penggambarannya gimana, Kak? Misalkan ada yang tanya seperti itu. Jadi vektor skalar itu, jadi besaran vektor itu cara penulisannya itu bisa menggunakan huruf tebal. Jadi misalkan kecepatan itu kan masuk dalam kategori besaran vektor, ya kan? Jadi penulisannya kalau ingin menulis ini lambda vektornya itu kalian tulis dengan huruf tebal di bold, ya. Atau kalau nggak mau ditulis huruf tebal, kalian beri di atas huruf tersebut tanda panah. Itu menunjukkan bahwa besaran itu adalah besaran vektor. Atau cara penulisan yang ketiga yaitu dengan menuliskan hurufnya menggunakan huruf miring, huruf miring. Jadi vektor itu dikatakan sama jika, kenapa? Jika panjang dan arahnya sama. Misalkan ada vektor A, panjangnya 2 meter, arahnya seperti ini. Kemudian ada vektor lain, panjangnya 2 meter, arahnya juga seperti ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa vektor A ini sama dengan vektor B. Kemudian misalkan panjangnya sama, ya, panjangnya sama, kemudian arahnya berbeda, seperti contoh yang seperti ini. Apakah ini dikatakan sama? Jelas tidak. Kenapa? Karena arah itu diperhitungkan dalam vektor. Jadi walaupun panjangnya sama, ya kan, tapi arahnya berbeda, percuma. Jadi nggak sama. Atau gini, Kak, arahnya sama, tapi panjangnya beda. Itu bisa dikatakan sama nggak? Nggak bisa. Pokoknya intinya dua buah vektor itu bisa dikatakan sama jika arah dan panjangnya sama. Oke, ada yang bisa menyebutkan contoh dari besaran vektor selain kecepatan yang tadi? Ya, benar sekali. Jadi selain kecepatan itu ada gaya, kemudian percepatan dan momentum. Terus, Kak, kecepatan dan kelajuan, misalkan kecepatan dan kelajuan itu kan satuannya sama, Kak, tapi kok dibedakan? Ya, kecepatan masuk vektor, kelajuan masuk
skalar. Yang membedakan apa Kak? Ya, kita lihat dulu. Jadi sebelum kita membandingkan kedua besaran ini, kita bandingkan dulu penurunan dari besaran kedua ini. Kecepatan diturunkan dari apa? Dari perpindahan, ya kan? Perpindahan itu masalah apa? Vektor. Sedangkan kelajuan itu diturunkan dari besaran jarak, ya kan? Jarak itu apa? Skalar. Jadi yang membuat dua besaran ini berbeda ya dari situ. Kemudian dalam vektor itu seperti besaran-besaran yang lainnya, yaitu ada penjumlahan, kemudian pengurangan. Oke, dalam menjumlahkan dan mengurangkan dua buah vektor. Kalau cuma satu buah vektor, apanya yang diurai, ya kan? Jadi misalkan ada dua vektor, vektor A seperti yang ada di gambar. Ya, kemudian ada vektor B juga. Kedua buah vektor arahnya berbeda. Ya. Terus bagaimana Kak caranya? Kalau kita ingin menjumlahkan, caranya bagaimana Kak? Jadi ada 3 cara. Yang pertama itu cara dengan menggunakan metode jajar jenjang, kemudian metode segitiga, dan terakhir metode poligon. Oke. Ini merupakan penjumlahan yang menggunakan metode jajar jenjang. Vektor A arahnya sana ya, vektor B ke sana. Kalau mau dijumlahkan, tinggal kita satukan pangkal dengan pangkal. Pangkal dengan pangkal kita satukan, akhirnya membentuk sebuah jajaran jenjang. Terus resultannya yang mana? Yang tengah-tengah. Nah, garis merah ini merupakan resultan. Jadi garis merah ini merupakan penjumlahan dari kedua vektor. Kemudian untuk mengurangkan, misalkan vektor A dikurangi vektor B, ya, tinggal kita ubah arahnya. Vektor B tadi gimana arahnya? Sini ya, ya, arah sana. Maka kita ubah arahnya di sini. Kita putar 180 derajat. Ya. Setelah kita putar 180 derajat, maka vektor B ini berubah. Berubah jadi apa? Jadi min B. Setelah kita ubah, maka coba ini perhatikan. Vektor A-nya tetap ya kan, ke arah sana. Vektor B-nya ke sini. Ya kan? Ke sini. Ya. Kenapa? Karena sudah diubah arahnya tadi. Kemudian untuk selisihnya Kak, ya kita ngambil tengah-tengah. Seperti yang tadi, kita ngambil tengah-tengah. Jadi garis merah ini merupakan selisih. Coba perhatikan, bandingkan dengan gambar yang pertama. Resultan dengan pengurangan garis merahnya lebih panjang mana? Resultan ya kan? Karena ditambahkan. Oke. Kemudian untuk metode yang kedua, yaitu menggunakan metode segitiga. Untuk vektornya tetap seperti yang pertama, ada vektor A, kemudian ada vektor B. Ya. Untuk penjumlahan vektor menggunakan metode segitiga ini, caranya sedikit berbeda, tapi hasilnya tetap sama. Kalau yang menggunakan metode jajar jenjang, itu pangkal kalian temukan dengan pangkal ya, misalkan ini vektor pangkalnya ditemukan dulu, baru kalian cari resultan dan selisihnya. Tapi kalau di segitiga beda lagi. Bedanya apa Kak? Nah, kalau di segitiga maka ujung itu nanti ketemu pangkal dari vektor yang lainnya. Vektor A ya seperti ini. Nah ini vektor A. Kemudian ujung dari vektor A ini kita sambungkan dengan pangkal vektor B. Jadi caranya seperti itu. Nah kemudian untuk mencari resultan gimana Kak? Tinggal kita tarik garis seperti garis merah ini. Nah ini namanya resultan.
Berarti kalau selisih arahnya kita ubah dulu. Arah B nya kan di sini, masih di sini ya kan? Berarti kita putar lagi 180 derajat, berarti ngadep ke sawah. Menggunakan cara yang sama, ujung dari vektor A kita satukan dengan pangkal vektor B. Maka akan terbentuk seperti gambar yang kedua. Resultannya yang mana Kak? Resultannya yang ujung dengan ujung, pangkal dengan ujung. Ya, jadi garis merah ini merupakan selisih. Itu metode segitiga. Dan yang terakhir, kita menggunakan metode poligon. Jadi metode poligon ini pengembangan dari metode segitiga. Kalau segitiga itu hanya menyatu dua vektor, tapi kalau poligon ini bisa digunakan dua atau lebih. Seperti pada gambar di samping. Ini kan ada tiga vektor. Ada vektor A, vektor B, vektor C. Nah, untuk menjumlahkan ketiga vektor ini caranya sama seperti yang sudah kita pelajari di metode segitiga. Jadi ujung dari vektor A itu kita satukan dengan pangkal vektor B. Ya. Kemudian yang ujung vektor B kita sambungkan lagi dengan pangkal yang vektor C. Jadi membentuk gambar seperti ini. Kemudian untuk resultannya yang mana? Ya, resultannya seperti tadi. Pangkal vektor pertama ditarik garis lurus ke ujung vektor kedua. Ujung vektor terakhir. Jadi resultan garis merah ini merupakan resultan dari ketiga vektor, vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, kemudian selain dari ketiga metode tersebut, ada metode analisis. Maksudnya metode analisis ini gimana? Metode analisis ini bisa kita gunakan untuk vektor yang jumlahnya lebih dari 2. Kalau cukup 2, kita bisa gunakan cara yang tadi, 3 cara tersebut. Ya, untuk yang banyak, misalkan ada 5 vektor, itu kalau kita menggunakan cara itu, segitiga, jajar genjang, kemudian poligon, apakah bisa? Bisa, cuma sulit. Kalau ada cara yang gampang, ngapain kan kita milih yang sulit? Jadi metode analisis ini diperkhususkan untuk vektor yang jumlahnya banyak. Nah, untuk menganalisis bagaimana Kak? Jadi vektor F ini kita urai terlebih dahulu. Diurai kemana? Ke arah sumbu X, kemudian ke arah sumbu Y. Kemudian di F ini besarnya gimana? Apa hubungannya F vektor Fx dengan F yang ada di tengah? Vektor Fx ini ada di mananya vektor F? Ada di sampingnya, ya kan? Kenapa saya bilang samping? Karena di sini sudutnya itu ada di sini. Jadi yang di samping. Jadi Fx ini ada di sampingnya sudut F. Kalau samping, kita ingat-ingat materi matematika tentang trigonometri, ada sin demi, ya kan? Ada kosami, ada tansa. Kalau kita ingin mencari vektor yang ada di depannya sudut, berarti yang kita gunakan sin, fungsi sin. Kenapa? Sin demi, depan per miring. Tapi kalau kita ingin mencari besar vektor yang ada di samping, maka kita gunakan fungsi cos. Karena penjabaran dari cos itu adalah sisi samping per sisi miring. Jadi vektor yang ada di sampingnya sudut, kan ada di sampingnya sudut, ya kan? Itu besarnya sama dengan F dikalikan cos ini sudutnya theta, F cos theta. Kemudian untuk Fy nya gunakan apa Kak?
pindah tempat saja. Apakah boleh Kak vektor dipindah? Tidak boleh. Selagi apa? Selagi mematuhi kedua syarat. Syarat pertama apa? Besarnya sama. Kemudian syarat kedua, arahnya sama. Jadi mau dipindah kemana pun boleh. Oke? FY ada di mananya sudut? Di depannya sudut. Ya kan? Berarti FY ini sama nilainya besarnya sama dengan apa? F sin theta, sesuai dengan sifat yang di trigono tadi. Jadi apapun yang ada di depan, berarti kita menggunakan fungsi sinus. Oke. Jadi untuk materi hari ini kita cukup sampai penjumlahan dan pengurangan vektor dengan menggunakan berapa metode? 3 metode pertama, kemudian 1 metode analisis. Jadi perlu kalian ingat lagi bahwa vektor itu bisa kita jumlahkan dengan menggunakan metode apa yang pertama? Jajar jenjang, kemudian yang kedua segitiga, yang ketiga poligon. Kalau segitiga interview, kalau segitiga berarti pangkalnya kalian temukan dengan pangkal, sambungkan dengan pangkal, ya. Kemudian resultannya yang mana? Kalau segitiga dengan poligon beda ya. Jadi ujungnya disambungkan dengan pangkal. Bedanya di situ. Kemudian yang terakhir analisis. Jadi vektor itu kalian mulai dulu. Langsung langsung Y. Ya cukup sekian untuk penjelasan tentang materi vektor. Bapak akhiri. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini bisa memberi barokah kepada kita dan ilmu yang kita pelajari semoga bermanfaat.